Hai teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai ekosistem. Sebelumnya, tujuan dibuatnya media pembelajaran ini merupakan solusi yang dapat kami berikan untuk permasalahan pembelajaran jarak jauh, juga untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mata pelajaran IPA selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Media pembelajaran ini disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Alfianita, Yohana Gabriela Putri Sitanggang, Viola Adelia Ajari, dan Yusron Abdawansyah. Adapun pembahasan materi kita kali ini, yang pertama, hubungan antar makhluk hidup di ekosistem, yang kedua, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yang ketiga, keseimbangan ekosistem. Baik, materi yang pertama kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup di ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada kompetisi, yang kedua itu ada predasi, dan yang ketiga itu simbiosis. Jenis hubungan antar makhluk hidup mulai dari yang pertama yaitu kompetisi. Nah, apa itu kompetisi? Kompetisi adalah hubungan persaingan dua jenis individu untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, misalnya makanan atau tempat tinggal. Nah, berikut ini adalah contoh kompetisi antara singa jantan dan juga singa betina, di mana singa jantan dan singa betina saling berkompetisi untuk memperebutkan wilayah kekuasaan dan juga tempat tinggalnya. Nah, yang kedua itu adalah predasi. Apakah yang dimaksud dengan predasi? Jadi, predasi adalah hubungan di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Contoh dari predasi misalnya ialah singa memakan rusa, di mana singa ini memakan rusa. Singa ini sebagai predator dan rusa sebagai mangsanya. Materi yang berikutnya adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dan berhubungan secara langsung. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu kupu-kupu dan tumbuhan. Hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dan tumbuhan yaitu bunga memiliki nektar sebagai makanan kupu-kupu. Tumbuhan dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Sehingga yang terjadi antara kupu-kupu dan tumbuhan adalah hubungan timbal balik yang saling berhubungan. Contoh kedua yaitu antara kerbau dengan burung jalak. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak juga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana burung mendapat makanan berupa kutu dan lalat yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau beruntung karena terbebas dari gangguan kutu dan lalat yang ada di badannya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya apa? Contohnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora terjadi di laut. Makanan ikan hiu adalah ikan laut lain. Nah, ikan remora memakan sisa-sisa makanan yang jatuh. Jadi, ikan remora mendapatkan makanan, sedangkan ikan hiu tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Contoh yang kedua yaitu ikan-ikan kecil di laut. Ikan-ikan kecil di laut berlindung di celah-celah karang. Nah, dengan adanya karang, ikan-ikan kecil bisa terlindungi dari pemangsanya, sedangkan karang di laut tidak diuntungkan dan tidak dirugikan.
Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Apa contohnya? Contohnya yaitu antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk menghisap darah manusia sehingga nyamuk menjadi kenyang, sementara manusia merasa gatal dengan gigitannya. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan yang melilit tumbuhan lain, di mana tumbuhan yang melilit akan hidup subur karena mendapatkan sari-sari makanan dari tumbuhan yang dililit. Sedangkan tumbuhan yang dililit akan mati karena sari-sari makanannya telah diambil oleh tumbuhan yang melilit. Materi selanjutnya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Nah, berikut ini adalah contoh dari rantai makanan. Yang pertama itu ada rumput, di mana rumput ini bertindak sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup penghasil makanan. Nantinya, rumput ini akan dimakan belalang. Belalang ini disebut konsumen tingkat 1. Konsumen adalah makhluk hidup pemakai yang mendapatkan makanannya dari makhluk hidup lain, yaitu berasal dari produsen. Nah, nantinya belalang akan dimakan kodok. Nah, kodok ini merupakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, kodok akan dimakan ular. Dalam hal ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, kodok akan dimakan ular. Dalam hal ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular nantinya akan dimakan elang. Elang merupakan konsumen tingkat 4. Nah, elang ini nantinya setelah mati akan diuraikan oleh bakteri, di mana bakteri ini disebut pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Berikut ini merupakan contoh dari jaring makanan. Nah, kalian bisa lihat definisi dari jaring makanan, yaitu beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Kalian bisa perhatikan di sini, ada terdiri dari beberapa rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan yang dapat kalian lihat yaitu dari rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh serigala. Nah, itu merupakan satu rantai makanan. Kemudian, rantai makanan lain yang kalian bisa perhatikan ada tumbuhan dimakan kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan dimakan kodok, dan kodok akan dimakan ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, itu merupakan rantai makanan yang kedua. Sehingga keseluruhan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya itu materi yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Seluruh komponen di dalam ekosistem berada dalam keadaan seimbang. Nah, apabila ketidakseimbangan ekosistem terjadi, maka mengakibatkan perubahan iklim dan bencana alam. Adapun pengaruh kegiatan-kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem yaitu yang pertama pencemaran lingkungan. Adapun contoh pencemaran lingkungan yaitu yang pertama pembuangan sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, pembuangan asap industri tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, selanjutnya
kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu yang kedua ada penebangan dan pembakaran hutan. Nah, selanjutnya ada pun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara ekosistem. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu tidak menebang dan membakar hutan sembarangan. Nah, selanjutnya yang keempat itu melakukan reboisasi atau penghijauan setelah menebang hutan. Dan yang kelima itu tidak menggunakan pukat harimau atau bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, jika menggunakan pukat harimau ini untuk menangkap ikan, maka ikan-ikan di sekitarnya ataupun ikan-ikan lainnya akan mati ketika terkena pukat harimau ataupun bahan peledak tersebut. Thank you.